masih semangat? Semuanya sehat? Ada yang nggak masuk, Mas? Ada. Siapa? Ada. Sakit Enggak ada sini apa? Ya, Ijen sakit? enggak ada di sini. Oh, aku mana sekitar saya apa ya? Oke. Kemarin kan kita sudah materi BKG, sudah game. Sekarang kita masuk ke materi pelajaran sejarah tentang apa? KDS. Terus aja disingkat apa? Konsep tentang apa? Konsep dasar sejarah. Kita belajar tentang konsep dasar sejarah. Kemarin sudah ada yang bilang katanya ya, besok materi pertama konsep dasar sejarah. Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya sebelum kita masuk ke materi. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami pengertian sejarah melalui contoh peristiwa sejarah yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kedepannya setelah kalian mempelajari konsep dasar sejarah, kalian bisa mengerti nih pengertian sejarah itu seperti apa melalui contoh-contoh peristiwa sejarah. Tentunya kalian harusnya udah banyak tahu tentang peristiwa sejarah. Nanti kita sambil berjalan, sambil kita omongkan kira-kira peristiwa sejarah yang ada di saat ini, yang ada di Indonesia itu apa saja. Lalu poin kedua, kita bisa lihat bahwa peserta didik kalian dapat mendeskripsikan karakteristik sejarah dari contoh peristiwa sejarah yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kalian bisa memahami, kalian itu juga diharapkan dapat mendeskripsikan karakteristik sejarah nanti apa saja sih. Nah, kita juga belajar karakteristik sejarah biar kalian juga paham bahwa sejarah itu seperti ini. Lalu tujuan pembelajaran yang berikutnya yaitu adalah peserta didik atau kalian mampu mengkomunikasikan hasil temuan belajar berupa poin-poin penting dari materi-materi pengertian dan karakteristik sejarah yang didiskusikan bersama sebelumnya. Nah, ini nanti jadi aktivitas pembelajaran kalian seperti yang tadi mungkin sudah ditanyakan kelompokan atau tidak. Nah, nanti setelah sedikit penjelasan dari saya, kalian langsung berkelompok sesuai dengan kelompok kalian masing-masing kemarin. Tempatnya pun sama, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya di belakang. Nanti disesuaikan lagi. Untuk biar kalian bisa mengkomunikasikan hasil temuan belajar berupa poin-poin pentingnya itu tadi. Lalu tujuan keempat adalah peserta didik mampu mengambil makna terkait materi pengertian dan karakteristik sejarah serta mengontekstualisasikan pada kehidupan saat ini. Jadi yang terakhir adalah kalian bisa mengambil makna dari pembelajaran tentang konsep dasar sejarah. Nah, nanti tentunya karena kita sekarang ini kurikulumnya merdeka, jadi kira-kira profil pelajar Pancasila yang akan kita tuju adalah yang pertama tentunya benalar kritis. Itu terkait bagaimana kalian bisa melihat nanti saat diskusi kalian bisa mencari sumber sesuai dengan apa yang ada dalam pertanyaan, lalu kaitan bergotong royong terutama dalam diskusi pasti adanya kerjasama, lalu kreatif dalam hal apa seperti itu, dan terakhir adalah mandiri. Nah, sebelum kita masuk ke ingatkah kalian ini dua kejadian yang saling berhubungan. Kita mulai dari sini. Kejadian apa? Ada yang tahu, angkat tangan. Mas Danis, kejadian apa? Terumusan proklamasi, lebih tepatnya peristiwa apa? Peristiwa Rengas Dengklok itu apa, Bang? Kenapa kok terjadi peristiwa Rengas Dengklok? Dinamakan peristiwa Rengas Dengklok itu kenapa ya, Bang ya? Mau bisa jawab peristiwa Rengas Dengklok, Mas? Pak? Nah, Rengas Dengklok itu peristiwa apa sih, Mas? Ya, Kamu, Mas, kita tahu. Siapa Mas?
Siapa? Peristiwa Rengas Dengklok ada yang tahu? Lalu siapa? Siapa peristiwa Rengas Dengklok? Siapa? Apa peristiwa Rengas Dengklok, Mbak? Oleh siapa? Oke, benar. Peristiwa. Nah, tepuk tangan saya tepuk tangan. Banyak akbar akbar. Oke, dari peristiwa Rengas Dengklok ini akhirnya terjadi peristiwa apa? Ini terjadi proklamasi oleh siapa? Kita lanjut tebak-tebakan lagi. Nah, sekarang ini. Ini gambar apa dulu ini, Cek? Dari ini kita lihat. Ini gambar apa sih? Bayi. Ya, pertumbuhan manusia mulai dari apa? Bayi, balita, anak-anak, remaja kayak kalian sekarang, dewasa, orang tua ya, sampai kakek nenek. Lalu yang sana peristiwa apa? Sama, oke, Bung itu saat apa kejadian? Surabaya. Orang? Surabaya. Tanggal berapa, Mas? Tanggal nane Pak, nane ngono. Tanggal berapa? Ayo, Mas tadi diskusi tanggal 10 November. Maka 10 November diperingati hari Pahlawan. Nah, sekarang kita ke poin-poinnya. Yang pertama, kalau ngapalin apa yang kalian ketahui mengenai sejarah? Coba ya, Mbak Mutiara Kasih Pramulia. Ya. Apa yang kamu ketahui berarti? Apa yang kamu ketahui mengenai sejarah ini apa? Sejarah kalian kan belajar sejarah sejak SMP. Sejarah ini apa? Peristiwa apa sejarah? Apa? Peristiwa kan sudah tapi Mbak ya Mbak. Peristiwa. Jadi peristiwa itu terjadi, berarti peristiwa itu zamannya sekarang apa masa lalu? Oke, berarti sejarah itu kaitannya apa? Pelajaran atau belajar tentang peristiwa masa lalu. Oke, sekarang poin 2, mengapa sejarah selalu dikaitkan dengan masa lalu? Nah, ya Mbak, sama Mbak, sama. Nina 23. Apa yang absen toh? Nina Bediastuti. Mengapa sejarah selalu dikaitkan dengan masa lalu? Apa ya? Apa? Nyerah tak lempar kayak lagi. Cek, masih berusaha, oke. Yang lain ada yang mau jawab? Mengapa sejarah selalu dikaitkan dengan masa lalu? Karena peristiwa besar di masa lampau. Karena terjadi Peristiwa besar di masa lampau. karena peristiwa besar bukan hanya ya peristiwa besar, semua peristiwa besar ya. Tapi pada intinya adalah karena peristiwa itu terjadi di masa lalu. Makanya jawabannya mengapa sejarah selalu dikaitkan dengan masa lalu. Agar apa kita belajar dari masa lalu? Agar apa? Ketika kita mengulangnya di masa yang akan datang, jawaban paling umum terjadi. Sejarah belajar masa lalu, menatap masa depan. Nah ini tadi yang kaitannya dengan kalian mengetahui peristiwa sejarah juga. Peristiwa sejarah apa saja yang pernah terjadi di Indonesia? Ada yang tahu Mas Dani? Selain proklamasi, selain Rengas Dengklok, selain mau misalnya 10 November Surabaya, apalagi Mas Dani? Coba pemuda Mbak Aliska ya? Aku gak jawabin Pak. Peristiwa apa? Peristiwa PKI. Ambarawa, pokoknya banyak ya peristiwa yang pernah terjadi di sejarah Indonesia. Makanya
belajar sejarah itu harusnya menyenangkan karena banyak peristiwa, banyak kejadian yang kita pelajari dan kita pahami. Nah, terakhir, apa sajakah kegunaan dari sejarah? Apa? Mbak, harus ketemu mesti ada buku. Apa, Mbak? Sejarah mengajarkan kita cara berpikir yang bicaranya secara rukun, teratur dan Ya, oke, berkesinambungan. Oke, teman-teman. Karena pertama menemukan ya, di buku sudah ada kegunaan dari belajar sejarah. Oke, kita lanjut. Nah, di konsep dasar sejarah kita belajar 3 submateri ini nantinya. Pengertian sejarah, unsur-unsur sejarah, dan karakteristik sejarah. 3 poin itu yang akan kita pelajari. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar ceramah. Jadi karena kita pakai kurikulum merdeka, jadi kalian yang mengembangkan diri kalian. Dengan apa? Salah satunya dengan diskusi kelompok. Nah, sekarang saya kasih waktu 1 menit, silahkan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing seperti kemarin. Sudah semuanya sudah memegang kertas soal atau yang namanya itu LKPD sudah dipegang semua kelompok. Nah, sebelum kalian mengerjakan, kalian sedikit saya jelaskan. Jadi di situ ada 3 poin ya, 3 poin pembahasan. Yang pertama, kalau poin A terkait makna sejarah itu kalian bisa tuliskan dari keempat makna sejarah itu apa saja bisa tuliskan di situ. Lalu yang kedua juga menjawab pertanyaan sama. Nah, yang poin 3 bisa dilihat di lembar kedua, bisa dilihat dulu semuanya. Di lembar gambar dilihat dulu. Nah, sudah di situ ada 4 gambar kan? betul. Nah, soal nomor 1 adalah mencari gambar mana yang merupakan sejarah, oke? Betul. Nah, poin 2-nya adalah jelaskan peristiwa sejarah tersebut. Berarti kalian harus menemukan dulu peristiwa sejarahnya ada di nomor berapa saja. Yang dijelaskan di poin 2 adalah yang merupakan peristiwa sejarah. Kalau bukan peristiwa sejarah ya jangan dijelaskan karena yang diminta adalah terkait yang peristiwa sejarah. Mengerti? Mengerti semuanya? Oke. Saya kasih waktu, silakan sekalian mulai diskusi mulai dari sekarang, silakan. Oh ya, boleh membuka buku, boleh mencari di internet, tapi dengan syarat kalau mencari di internet jangan scrollnya TikTok, Instagram dan sebagainya. Benar-benar mencari terkait tugasnya. Ayo. Dan nanti konangan buka TikTok ya, Mbak ya. Dan nanti konangan buka TikTok wajib ini. Ayo silakan boleh mana kekompakannya?
penjelasannya bisa di belakang. Yang penting dikasih penjelasan bahwa ini tambahan jawaban untuk poin yang mana ya. Saya kira tadi itu Mary. Kelompok sing guri-guri menang sing arep rame menung itu. 50. Malah bahas kota itu. Lagi rani kota Pak, apa ini loro lho Pak? Tersambung, lipat. Alah, dua perangkat tersambung. Dapat dua perangkat tersambung. Apa nih? Kayak kelompok guri-guri Boleh kota ya? beli apa, Mbak? Sambung Pak. Yoga ya. Guri kan orang masa awasi loh, Yoga. Awasi ngarep-ngarep rame. Tapi nanti dijelasin nanti poinnya apa. Lanjutan. Pak Yamin. Sejak kapan pun goleki materi HP miring? Balik memabari ku nek.
Namanya tugas kelompok itu semuanya mengerjakan ya. Jangan yang ngerjakan. Ya nanti boleh sekolah lagi. Yang belakang siapa, yang depan siapa, kita nanti sampai 14.10 ya, 14.10 sama 13.50 deh, sampai 13.50. Oh 13.40 berarti balik ya? Ada diskusi. Diskusi sampai sebisanya malah foto-foto loh, Pak. sejak kapan mulai mesej rame, Mas Luka ya. Kalau mau gue pesan, Sama kan efek lah. Misalnya tuh cuci boke, apa cuci? Iya, bener ini Pak. Oke, sambil berlarian sini dulu, berhenti sebentar buat diskusinya. Kelihatannya tinggal 1 menit lagi, Bang. Udah selesai? Baru pengertian. Oke. Jadi ini buat PR diskusi kalian, buat PR silahkan bisa diskusi nanti kita bahas atau kita presentasikan deh. Nanti ada mungkin 2 sampai 3 kelompok yang akan mempresentasikan ke depan jawabannya.
Nanti akan saya acak siapa kelompoknya, akan saya acak dan kalian bisa lihat siapa yang maju. Yang pasti semuanya harus diselesaikan maksimal di hari Rabu. Jadi kertasnya jangan sampai hilang ya. Kertasnya jangan sampai hilang. Rabu harus semuanya sudah selesai. Oke, mengerti? Lalu jangan lupa juga kalian soal ya biodata tadi. Dikumpulkan ke Mas Danis print ya, bentuk print. Bentuk print boleh ditulis tangan, boleh pakai aplikasi apapun. Boleh sambil menunggu. Ya, oke. Silakan kembali ke tempat biar berdoanya lebih anu lagi. Jadi ingat sebelum berdoa pulang ya, ingat kalian ada 2 tugas. Oke, yang pertama tugas kelompok. Besok Rabu harus dibawa semuanya yang tugas tadi. Lalu ada yang presentasi. Yang kedua adalah tugas biodata. Boleh. Tugas biodata. Tugas biodata dikumpulkan maksimal minggu depan di hari Jumat. Lalu juga jam pelajaran sejarah. Nanti mungkin jadwalnya pasti kalian juga akan dapat bahwa pelajaran sejarah untuk mulai minggu depan itu di hari Selasa dan juga di hari Rabu. Oke. Untuk sebelum pembelajaran hari ini selesai, biar kalian pun juga selamat sampai rumah tanpa ada apapun, silakan bisa berdoa untuk dipimpin Mas. Siap, bro. Mulai. Selesai. Oke, sekian pembelajaran untuk hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ayo, mulai. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kita mulai ya pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Senang, bahagia, kelihatannya Bahagia, Pur. habis pelajaran apa tadi? Matematika. Kelihatan Matikan, Pak. bawahnya bahagia sekali tadi. Bahagia. Bahagia. Habis matematika lalu pelajaran sejarah yang pelajaran yang paling menyenangkan kan? Iya. Nah, Ayo, Pak, terus Pak, yuk, Pak. oke. Nah, ada yang tidak masuk hari ini? Tiga yang masuk, siapa saja satu coba. Penada. Nanda, kemarin nggak masuk ya? Iya. Kenapa ini? J. Sakit Pak. Ada surat izin apa sakit? Tadinya apa? Ada surat izinnya? Sabun di sini sama Pak. Izin, berarti izin apa sakit? Izin. Terus siapa lagi? Mutiara. Mutiara kenapa? Boleh jago Pak. Boleh jago nih Pak. Boleh jago. Bacaan, Pak. Yoga tidak masuk Pak. Sakit lagi siapa? Ya, lupa ya. Itu sakit apa? Oke, berarti 3 orang yang tidak masuk hari ini. Nah, kemarin kan kalian sudah berdiskusi ya. Setiap kelompok KPD-nya atau tugas kelompoknya sudah dibawa semua per kelompok. Kemarin saya sudah pesan Mas Danis, pokoknya semuanya harus selesai hari ini karena sekarang kita akan masuk ke tahap
presentasi. Nah, tahap presentasi saya kasih tahu dulu gimana presentasinya. Jadi nanti ada 3 kelompok dari total 6 kelompok yang akan maju. Majunya perwakilan saja. Jadi misal di satu kelompok 6 orang, nanti 2 orang perwakilan saja yang akan maju untuk menyampaikan atau memberikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, nah, mau didengarkan dulu. Presentasinya per poin. Jadi di RKPD kan ada poin A, B sama C. Nanti kelompok 1, misal kelompok yang pertama maju membahas yang poin A. Lalu kelompok kedua membahas poin B dan kelompok terakhir nanti yang maju membahas poin C. Seperti itu ya. Nah, sebelum saya ajak kelompoknya yang maju, ada yang berkenan kelompoknya mau maju? Angkat tangan. Nanti pasti dapat poin kalau ya kelompoknya ya. Saya, Pak. Oke, sini dulu silakan perwakilan 2 orang siapa? 2 orang yang maju. Oke, gini. Jadi 5-6 besok lagi masih ada presentasi berikutnya. Berarti presentasi berikutnya yang maju kelompok 1, 5 dan 6. Silakan kelompok 3 memberikan hasilnya. Yang poin A dulu. Silakan 2 orang perwakilan. Perkenalan dulu terus saya mewakili kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Sarasapira. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari Sabdan. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan tentang warga kerja penugasan sejarah. Menurut Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar yang tinggi dan rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau tentang peradaban dunia, yakni tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat. Menurut Kunto Wijoyo, suatu hal atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu yang direkonstruksikan atau membangun kembali kejadian masa lalu untuk kepentingan masa kini dan masa mendatang. Sedangkan menurut Yamin, sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang tersusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Kesimpulannya, berdasarkan fakta sejarah, menurut para ahli dapat disimpulkan sejarah merupakan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau yang disusun dengan berdasar pada peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan peristiwa yang kemudian juga dengan sumber sejarah. Nah, oke. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Bagas sama Mas Haris dari perwakilan kelompok 3. Tadi semuanya mendengarkan? Ada yang jawabannya atau pendapat kelompoknya berbeda dari kelompok mungkin kelompok selain kelompok 3? Itu Mas, baiknya ada masalah. Kalau ada silakan bisa diutarakan atau diberikan pendapat kelompoknya sebelum nanti mungkin ada pertanyaan juga silakan. Kalau misalnya ada pertanyaan dari hasil yang disampaikan oleh Mas Bagas dan Mas Haris, Mas Bagas dan Mas Haris, ada yang berbeda pendapatnya? Atau ada yang mau ditanyakan terkait makna sejarah menurut Herodotus, menurut Kunto Wijoyo, menurut Ibnu Khaldun dan menurut Muhyamin? Tidak ada Pak, langsung mundur aja. Mas Yoga kok emosi sekali? HP-nya di sana. Saya senang nih Pak. Oke, ada yang beda? Ada? Oke, silakan ditutup. Pak, sekian. Nanti berarti Mas Akbar nggak beri. Sekian presentasi dari saya, dari kami,
Dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat-ingat selain kelompok yang tidak maju diharapkan untuk mendengarkan penjelasan dari kelompok yang maju. Biar misalkan ada pendapat yang berbeda, kalian bisa mengutarakan pendapat dari kelompok lain. Kemudian tadi yang poin B yang mau maju siapa? Kelompok 4. Kelompok 4 siapa perwakilannya? Ya, monggo. Monggo. Mas Dani sama Mas. Dengerin semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan karakteristik sejarah dari kelompok 4. Karakteristik sejarah yaitu abadi, tidak berubah-ubah. Oleh karena itulah, maka peristiwa tersebut tidak dapat diulang. Yang kedua unik, yaitu peristiwa tidak dapat terulang. Yang ketiga penting, yaitu mempunyai arti atau kenangan bagi seseorang. Sudah 3 poin, ada 3 poin di poin B ada abadi, unik dan penting terkait karakteristik sejarah. Semua sama. Apa ada yang berbeda? Masuk pondok Kak? Izin tanya boleh? Boleh, kalau di sana ada pertanyaan juga boleh. Izin Silakan. bertanya. Tadi kan abadi sama unik pengertiannya sama-sama penting. Di bagian unik, selain penting, pengertian lain apakah? Teman kelompoknya juga boleh membantu. Silakan. Tadi diulang dulu. Unik menurut kelompok kamu apa? Unik menurut kelompokku yaitu peristiwa yang tidak dapat diulang. Yang unik itu kayak kejadian yang sangat Ya Mas dari yang lain peristiwa yang sangat berkesan. Nah tadi pertanyaannya Mbak Aliska. Selain unik Tadi ada poin hal-hal utama. kan tadi kan di poin abadi sama unik sama-sama penting. Nah, saya bertanya dari selain pengertian Unik di bagian unik ada kata penting nggak tadi? Coba abadi lagi apa abadi? tersebut tidak dapat diulang. Nah. Tidak dapat diulang. Ya, ini Mas Danis bantu. Nah, dengerin. Ayo Mas Danis. Wow. Ayo. Peristiwa yang Ya, silakan. peristiwa yang unik karena banyak terjadi satu kali. Dengerin. Dengerin kok Mas. Sama persis. Berdiri dulu, berdiri, banter. Oke, ayo. Peristiwa yang unik karena hanya terjadi satu kali dan tidak mungkin terulang kembali dengan bentuk yang sama. Gokil. Jadi pada intinya apa Mbak? Terdapat tetap dalam karakteristik sejarah itu terdapat di abadi apa unik. Nah, kalau tadi kan kamu bilang unik, kalau unik di kelompokmu apa? Ayo lu. Nah, ya sama Katanya itu kan tadi katanya kan abadi tidak dapat terulang, unik juga tidak dapat terulang. Nah, maksudnya yang unik apakah dapat tidak dari dua? abadi juga tidak tahu. Iya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, silakan. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Masukkan di teman Hei, lu kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengenalkan diri saya dari kelompok 2 Berupa Ditama. Dan di sebelah saya ada Mas Akbar. Ya. Dan kami dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan gambar-gambar Mas Akbar di sini. Gambar pertama, karena gambar adalah gambar Itu dulu soalnya ini apa? Berdasarkan keempat gambar di atas, tunjukkan gambar yang memuat peristiwa sejarah dan mana yang bukan peristiwa sejarah. Berikan alasannya. Nah, mana yang sejarah, mana yang tidak. Gambar pertama dan gambar kedua. Kenapa? Karena gambar pertama adalah gambar saat terjadinya perperangan di Surabaya 28 Oktober 10 November 1941. Kelima adalah mempertahankan NKRI. Dan di gambar kedua, karena gambar kedua adalah gambar satu foto saat peristiwa Nasdembok, yaitu peristiwa diasingkannya Soekarno dan Muhatta ke Nasdembok untuk dibujuk agar membacakan proklamasi. Berarti yang kedua, yang gambar 3 dan 4. Gambar 3 dan 4, manusia pertama manusia Itu peristiwa sejarah atau bukan dulu gambar 3 dan 4? Kenapa kok bukan gambar bukan peristiwa sejarah? Kan sama dulu. nomor 1 dan 2 proklamasi. Oh ya. Masak. Nah, Cembrono masak buat teman-teman kegiatan. Nah. Ayo masukkan lanjut. Gimana? Bingung dhewe kalau tulisan kelompok ya? Boleh. 8 susahnya muncul ibarat cetok. Ayo ganti sing kena. Apa? Nah, cepat dilanjutkan baru Mendekat bagi tanggung haliran. dengerin. Ayo Mas, cepat dengerin. Ayo Mbak, dilanjut Mbak. Bawa debat-debat dan gambar 4 tidak peristiwa sejarah karena merupakan aktivitas biasa yang bisa saja dilakukan kembali dan sangat umum. Yang satu sudah selesai belum tadi? Ya. Yang poin 2 Mas Akbar, biar Mas Akbar gantian yang menjelaskan. Loh, lagi masuk kenapa Mas Akbar? Disuruh nonton juga. Ganti pemain itu yang poin 2, jangan nggak salah lagi poin 2 siapa yang mau maju kelompok 2? Coba kita. Ayo poin 2 soalnya. Baca soalnya dulu. Batal. Ya, silakan. Dibaca soalnya dulu. Jelaskan untuk sejarah. Yang keras. Yang terdapat Ya, dengerin. sama di atas. Unsur sejarah adalah manusia, tempat, waktu, penyebab. Manusia, Bung Tomo dan para pahlawan Indonesia.
poin 3 berarti tadi kan di pertanyaan adalah kemarin dijelaskan bahwa yang nomor 2 adalah nanti yang gambar peristiwa sejarah. Gambar peristiwa sejarahnya gambar peristiwa nomor berapa? Di antara 1, 2, 3, 4. Semuanya benar ya, 1, 2, 3, 4. Dari yang peristiwa sejarah cuma gambar 1 dan 2. Ada yang gambar 3 dan 4 juga merupakan peristiwa sejarah kelompoknya? Tidak ada? Oke. Tadi juga apakah yang lain sepakat bahwa itu soal manusia, ruang dan waktu di poin 2 itu kan berarti yang dijelaskan hanya gambar 1 dan gambar 2. Apakah ada yang berbeda mungkin menafsirkan gambarnya? Gambar 1 mungkin ini bukan peristiwa di Surabaya, tapi mungkin peristiwa di Bandung. Apakah ada yang seperti itu di masing-masing kelompok? Sama semua, ruang waktu dan juga manusianya sama semua, tokoh-tokohnya waktunya sama. Ada yang waktunya Agustus, yang tadi kan November. Ada yang kelompoknya menulisnya Agustus, tidak ada. Oke. Gambar kedua sama juga menafsirkannya, apakah sama-sama peristiwa apa Mbak Tani? Pengastiglo atau mungkin itu kalau menurut kalian adalah peristiwa apa? KMP atau apa? Adakah? Tidak, sama semua. Oke, silakan. Sekian presentasi dari kami. Jika tidak salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian tadi sudah melakukan presentasi kelompok terkait dengan LKPD atau tugas kelompok yang sudah kalian diskusikan. Nanti minta tolong di akhir pembelajaran LKPD-nya diberikan di depan meja ya. Di meja saya, di meja guru silakan dikumpulkan atau sekarang silakan dikumpulkan dulu untuk LKPD-nya. Kelompok yang lain, kelompok yang belakang minta tolong. Saya tahu. Ayo Mbak, sampai kelompok. Oke. Sekarang kita sambil menunggu kelompok 5 ya. Kelompok 5 sedang menuliskan absen. Jadi tadi kalian sudah melakukan diskusi. Kemarin sudah melakukan diskusi, lalu selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi. Dengerin semuanya, ayo. Ayo. Dengerin. Nah, sekarang kita coba membahas materi-materinya. Nah, seperti di LKPD yang kalian kerjakan kemarin ada 4 tokoh ya. Siapa aja? Herodotus, Tontowijoyo, Muhammad, Ibnu Khaldun. Oke. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari Herodotus. Inilah sketsa wajah Herodotus. Oke. Herodotus dikenal dengan siapa? Ada yang tahu? Dari mana dulu saja? Herodotus dari mana? Kira-kira namanya? Yunani. Oke, benar Mas Danis. Herodotus dikenal, kalau hubungan dengan sejarah, beliau itu dikenal sebagai apa? Bapak. Apa? Apa? Mas. Bagas. Bapak siapa? Bapak sejarah. Bapak sejarah? Maksudnya benar, Bapak sejarah mana? Sejarah Bapak sejarah dunia. Bapak sejarah dunia. Kenapa kira-kira Herodotus dipanggil atau dikasih julukan Bapak sejarah dunia itu kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Pakai poin. Kenapa Herodotus dipanggil atau mendapat julukan Bapak sejarah dunia? Karena mengatai Karena menjadi Angkat tangan. tahu mengatai ya Mas Bagas Mas Yoga apa? Saya Mbak siapa?
juga tertimurnya apa Pak? Absen 19. Oke, tadi dengar tapi apa tadi dengar? Diulangi sekali lagi yang kencang. Disebut bapak sejarah karena orang pertama. Jangan klik. Ayo. Disebut bapak sejarah karena orang pertama yang menulis kisah sejarah berdasarkan sumber-sumber yang dapat diuji kebenarannya. Nah, berarti secara tidak langsung atau kenapa beliau disebut bapak sejarah dunia? Karena beliaulah yang melakukan pertama kali apa yang dinamakan penulisan sejarah secara runtut atau secara sistematis. Nanti kalian pun juga di pertemuan-pertemuan berikutnya atau materi pelajaran berikutnya juga akan belajar bagaimana sistematis atau susunan penulisan sejarah. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Oke, kita kembali ke pengertian sejarah menurut Herodotus. Mungkin hampir sama dengan apa pendapat kelompok kalian masing-masing bahwa sejarah tidak berkembang ke arah depan dan memiliki tujuan jelas, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi dan rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia sendiri. Setuju sama dengan pendapat kelompok kalian? Setuju. Kita lanjut Kunto Wijaya. Kunto Wijaya memberikan pendapat tentang pengertian sejarah, yaitu suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu yang direkonstruksi atau membangun kembali masa lalu dan masa akan datang. Lanjut dua tokoh selanjutnya ada siapa? Yamin sama Ibnu Khaldun. Nah ini Yamin, gambar foto Pak Yamin dan gambar apa ya? Animasi atau dari Ibnu Khaldun. Muhammad Yamin menyebutkan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan umum yang berhubungan dengan cerita bertarik sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang telah lalu atau tanda-tanda yang lain. Sementara dari Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa sejarah ialah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat. Dari 4 pengertian tokoh itu, selain kelompok yang sudah maju, kalian kan membuat kesimpulan juga. Silakan mungkin salah satu dari kelompok yang tidak maju memberikan kesimpulan pengertian sejarah itu apa sih? Ayo harus tak tarik sekali, jadi sengaja saya tarik biar kalian ingat gak? Ingat gak tadi kesimpulan kelompok kalian terkait pengertian sejarah? Ayo, atau yang kelompok maju pun juga gak apa-apa, silakan memberikan pendapat kelompoknya terkait kesimpulan pengertian sejarah menurut kelompok kalian berarti. Ayo, tadi Boleh membaca Pak? mesti gue bukan WhatsApp. Aku nanti Pak Tuan. Ayo, tadi kan kelompok-kelompok sudah memberikan kesimpulan pengertian sejarah menurut kelompoknya. Nah, sekarang silakan salah satu menyebutkan ya Secara umum, sejarah diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau yang disusun dengan berdasar pada peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan-peninggalan peristiwa ini kemudian disebut dengan sumber sejarah. Oke, bagus, seenggaknya dia punya tepuk tangan dulu dong buat Mas. Mas Roland sama Kobrola. Dengerin Mas. Siapa Mas siapa? Mas Roland ada di sini dulu. Nah, kalau saya kasih penjelasan secara sederhana, sejarah itu intinya adalah menjelaskan tentang peristiwa masa lalu yang memiliki waktu atau memiliki kurun waktu tertentu seperti itu. Nah, kita belajar setelah pengertian sejarah, kita lanjut ke unsur-unsur sejarah. Kalau di EKPD kalian mungkin hanya 3 poin: manusia, waktu, ruang. Nah, satu lagi unsurnya adalah kausalitas. Dengerin dulu, Mas Akbar, Mas Yoga. Mas Akbar, ngantuk sini, Mas Akbar, Mas Yoga ngantuk sini. Kita bisa lihat manusia. Unsur yang pertama dalam unsur sejarah adalah manusia. Manusia dan sejarah merupakan kesatuan dengan manusia sebagai subjek dan objek sejarah.
Lalu unsur kedua, kalian juga bisa baca bahwa yang unsur kedua adalah waktu. Itu kaitannya dengan memberikan konteks dan setting tertentu bagi berlangsungnya peristiwa sejarah. Jadi peristiwa sejarah harus ada waktu. Contoh proklamasi kemerdekaan, ada setting waktunya yaitu di tanggal 17 Agustus tahun 45. Lalu juga unsur berikutnya ada unsur ruang. Ruang yaitu terkait dengan tempat terjadinya suatu peristiwa. Nah ini kaitannya pokoknya dengan ruang. Contoh hubungannya sama pembacaan proklamasi, tempatnya di mana? Nah berarti dalam peristiwa sejarah harus ada ruang juga. Lalu yang terakhir ini tambahan yang tidak ada di LKPD kalian, mungkin sejarah itu terjadi karena adanya hubungan sebab dan akibat, atau namanya adalah kausalitas. Ingat ada tambahan, ada kausalitas. Contoh ini penjajahan Jepang. Sedikit banyak sudah tahu kan kalian dengan kedatangan Jepang, pada akhirnya ada perlawanan dari bangsa Indonesia. Penyebabnya apa? Penyebabnya ternyata Jepang yang tadinya datang dengan baik-baik tiba-tiba akhirnya membuat masyarakat atau rakyat sengsara, jadinya ada perlawanan. Makanya dalam peristiwa sejarah itu ada yang namanya kausalitas atau hubungan sebab dan akibat. Lanjut tadi terkait juga karakteristik sejarah. Bagaimana kelompok kalian masing-masing juga sudah menjelaskan tadi poin-poin karakteristik sejarah. Contohnya, nah ini kita samakan persepsi terkait dengan karakteristik sejarah. Karakteristik sejarah yang pertama adalah abadi, yaitu tetap dikenang oleh generasi selanjutnya. Contohnya sudah ada, bisa dilihat bahwa misalnya peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Itu kan kita kenang, bahkan di bulan ini kalian juga akan memperingati apa yang namanya proklamasi kemerdekaan. Makanya sejarah itu memiliki karakteristik abadi. Lanjut, lalu karakteristik yang kedua adalah unik, yaitu hanya terjadi satu kali seumur hidup, tak pernah terulang secara persis untuk kedua kalinya. Oke, walaupun misal perang dunia ada perang dunia 1 dan perang dunia 2, tapi tetap ada perbedaan. Perbedaan apa? Manusianya beda, waktunya beda, tempatnya beda, seperti itu. Lalu poin ketiga adalah penting, yaitu memiliki arti dan makna terhadap kehidupan khalayak ramai dan memiliki pengaruh besar dalam perjalanan manusia yang menjalaninya. Contohnya apa? Peristiwa selain proklamasi, mungkin peristiwa apa yang berpengaruh buat kita sebagai generasi sekarang? Hari Kebangkitan Nasional boleh, atau 30 kali Sumpah Pemuda. Nah ini paling gampang ya. Paling kita mengerti dan kita rasakan adalah terkait dengan Sumpah Pemuda tanggal berapa, Mbak? 8 Oktober. Nah itu juga salah satu contoh karakteristik sejarah yang disebut penting. Nah kesimpulannya berarti adalah sejarah merupakan ilmu yang mengkaji peristiwa atau kejadian yang telah terjadi dalam masyarakat manusia pada waktu yang lampau, tadi sudah dijelaskan. Lalu titik unsur, mohon maaf ada kesalahan di situ, ada 4 unsur ya tadi: manusia, ruang, waktu, dan serta memiliki karakteristik yaitu abadi, unik, dan penting. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada tidak? Siap tidak. Oke. Kalau tidak, kalian sekarang ujian. Masih ada waktu 10 menit. Silakan. HP, semua membawa HP? Tidak. Yoga HP-nya kemana? Sudah siapa? Nah, nanti minta tolong Mbak Mas, minta tolong HP-nya dipinjamkan satu buat Mas Yoga. Nah, silakan salah satu bisa scan dulu atau tulis linknya, nanti bisa di grup ya. Atau Mas Daris mungkin.
Ya, di-share Mas Bagas di grup. Kalau sudah dapat linknya, ayo. Ayo Mbak Sekretaris di-share. Ayo, Sekretaris di-share di grup. Semuanya ada paket kuota internet? Tidak. Dan kita ya tethering temannya dulu. Aku pura-pura nggak lihat. Kita tolong Mbak Bisa ya. Oke, Mbak. Ya. Tulis. Nah, semua sudah bosan Mbak? Ya. Nomor absen. Sing wis masuk di sana ini lho yang paling Mbak Sekretaris dulu. Tidak boleh membuka buku ya, bukunya ditutup. Tidak boleh membuka buku, tidak boleh mencari di internet. Ayo bukunya ditutup, yang belum bukunya sekarang dimasukkan ke laci dulu. Ayo. Mana kayaknya share? Oke, sudah di-share linknya di grup. Apun, silakan bisa dikerjakan. Di situ ada 10 soal pilihan ganda. Oke, dengerin dulu. Di situ ada 10 soal pilihan ganda. Saya kasih waktu 10 menit. Ya sampai 10 menit berarti ya. Itu nih, kalian dengar dulu. Kalian tidak perlu memikirkan istilahnya nilainya tidak perlu dipikirkan. Walaupun kalian dapat 20, 30, 40 atau 100, itu nggak masalah karena penilaian di situ adalah cuma penilaian pemahaman kalian saja terkait materi ini. Nanti nilai-nilainya akan bergabung dengan keaktifan dan juga bagaimana kalian di kelas, sikap kalian. Jadi nggak masalah, dikerjakan sesuai dengan kepercayaan diri masing-masing. Seperti halnya kita belajar di BKD kemarin tentang percaya diri. Ayo, tidak boleh tirunan. Malah hanya foto di sempurna. Itu loh. Nah, ditulis nama lengkap dan juga nomor absennya. Ayo, itu enggak perlu. Ada yang belum bisa membuka linknya? Lupa sandi, Lupa sandi. Selain Mas Farid ada lagi? Lupa sandi, Pak. Emailnya enggak ada. Lupa sandi langsung ngewangi kan. Bapak, coba. Oke. Nah, juga kalau yang lupa sandi angkat tangan. Mas serius sih soalnya. Gak bahaya tak? Oh. Yo, jangan pokoknya tidak usah dipikirkan nilainya ya. Tenang saja, nilainya akan digabungkan dengan keaktifan tugas kalian maupun sikap kalian. Ini cuma ngecek kalian sampai mana pemahamannya. Ada yang belum bisa lagi, Mas Akbar belum bisa. Besok lagi kebanyakan kita pakai email ya, kebanyakan jadi diingat. Nanti karena kalian kan generasi muda, harusnya email dan sebagainya, passwordnya misal lupa silahkan dicatat. Bisa Mas Akbar? Kasih, harap. Cinta lupa membawa tugas. Ojo diwaca sekali ayo. Di dalam TV simpen kaki. Tidak boleh membuka buku.
Dikirim dong kalau udah. Kan ada kirim di bawah. Oh berarti, harus dicentang, berarti harus dicentang ya? Dicentang kamu. Selesaikan dulu bentar lagi, 2 menit. Ada. Ayo, cepat. Ampun, Pak. Ampun, oke. Nah, yang lain. Wes. Istirahat Pak Suruh. Bentar. No. Habis ini jam bisa. Ganggu pelajaran ya Mas Akbar. Ada yang belum bisa sama sekali? Belum. Ini boleh. Sampai 9.15 ya. Ini masih 9.15. Ayo yang sudah selesai langsung dikirim. Jangan dilihat nilainya nggak apa-apa. Mau nilai 10, 20, 30. Udah dikirim, Pak. Udah kan? Ya coba. Boleh lihat sekal, boleh kalau mau lihat sekal. Mas Akbar mana kok? Nanti, Pak. Betul Mas, aku nanti bisa lihat sekal. Oh ya udah. Bapaknya siapa lagi? Makasih Mbak. Lihat kok. Gak apa-apa, nilainya segitu 20, 30. Jelok. Gak boleh liatin jawabannya. Gak boleh diulang. Oke? Gak boleh. Itu Mas, itu yang tak hitung yang jam pertama kalian ngerjakan. Ada jamnya di situ. Gak apa-apa, yang nilainya masih jelek besok. Oh, berarti anak kayak teori ini salah. Loh, makanya Jawaban dulu. yang sudah selesai angkat tangan. Ya. Mas Damis, Mas. Ya. Banyak dia. Soalnya Saya lagi. ya 1 menit lagi. 1 menit lagi. Belum segera dikerjakan. Karena sudah ganti jam. Cuma yang ganda loh ini. Apa sih? Buatan, Pak. Lagi mau tiru nih. Aku kembali dulu Rene. Lu balik nih lagi. Halo, lagi bahasa silih. Gue pinter banget. Boleh dia skor, sama dia skor. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Terserah. Yang belum angkat tangan. 1, 2. Saya baru mengerjakan. Mengerjakan Mas Bro nyusul ya kalau kamu. Sudah masuk, Pak. Oh sudah masuk ya udah dikerjakan. Mengerjakan satu di sini kamar mandi, Pak. Sekalian tak bentar lagi ya. Pak, Oh, serang lu bumi lu garap gak apa-apa. Pak, sebentar lagi, Pak. Mana Thank you. Oke, sudah semuanya silakan dikirim kecuali Mas Farid mungkin kasih waktu tambah nanti.
Nah, silakan dikirim. Di kantor nih. Ih, Dikirim. Ya. Oke, semuanya silakan sekarang yang di sini semuanya. Oke. Ayo dengerin. Oke, anak-anak, jadi pembelajaran hari ini adalah terkait dengan konsep dasar sejarah sudah selesai ya. Kita sudah belajar bahwa tentang pengertian sejarah, tentang karakteristik dan juga unsurnya. Kalian juga sudah melakukan asesmen formatif. Nah, itu pokoknya intinya nggak usah dipikirkan jawab nilainya berapa, itu baru pengetahuan awal kalian tentang materi ini seperti apa. Nanti kedepannya silahkan ditingkatkan. Kalau misal tadi ada soal yang nggak bisa, berarti kalian harus belajar lagi. Apa soalnya? Ada pertanyaan? Ini kira tak. Ya, oke. Sekarang cuma 3 Mas Farid kan yang belum, atau ada yang lain? Atau ada yang lain? Sudah ya? Oke, saya tutup. Kita ketemu lagi besok. Dengerin dulu. Kita ketemu lagi besok di jam 1-2. Itu kita ketemu untuk materi ruang lingkup sejarah. Oke? Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.